berkas-berkas saya sudah sampai pengadilan. Sudah Pak Ian. Sudah saya ajukan ke pengadilan, tinggal nanti tunggu perkembangan dari pengadilan. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Ian. Apa itu? Apa Pak Ian sudah yakin tentang perceraian ini? Kenapa sih? Saya cuma ingin memastikan aja Pak Ian. Karena kita semua tahu kalau perceraian adalah suatu hal yang nggak diinginkan Pak Ian. Tapi Pak Ian nggak usah khawatir. Saya akan membantu Pak Ian untuk menuntaskan permasalahan ini sampai selesai. Good, makasih. Papa ngapain sih pakai mau cerai sama Mama? Minta dia lagi jadi pengacara Papa? Udah dong Pak ngambeknya. Halo, Anda baru saja berbicara dengan klien saya. Jadi ada baiknya sebelum Anda berbicara sama klien saya, Anda tanyakan dulu sama saya. Apalagi baru saja Anda menyinggung soal perceraian. Hargain saya dong sebagai pengacaranya. Pak, aku mau ngomong sama Papa sebagai anak Papa. Dri, maaf sebentar. Keluar, saya mau bicara empat mata. Iya, keluar sebentar. Ya, mau bicara apa? Pak, aku baru bisa ngomong sekarang di sini. Karena kalau di rumah, aku harus jaga perasaan Mama kan. Iya, mau bicara apa? Pak, Mama itu cuma mau belain aku. Karena Mama mau yang terbaik buat aku dan aku bahagia, itu aja. Kenapa Papa mau gugat cerai Mama? Udah dong, jangan kayak anak-anak, Pak. Ngapain Mas Andre? Jadi penasaran. Kamu bilang saya kayak kanak-kanak. Ya. Kamu sama mama kamu nggak pernah nurut papa, nggak pernah mematuhi perintah papa. Papa ini kepala keluarga. Iya, Papa. Tapi sebagai keluarga kan harus ada juga yang saling pengertian, harus ada yang ngalah. Nggak kayak gini dong. This is not a family. Iwa, lagi ngapain? Oh, pasti lagi nguping ini ya. Amit-amit, akhlaknya itu loh. Asem ya, aku penasaran. Ini pada ngapain sih? Tadi saya mau ngambil ini apa berkas yang ketinggalan di mana ya? Toilet sebelah mana ya? Hah? Kamu sama Gita ke ruangan saya. Iya Mbak. Buruan. Nat. Pengen makan ya? Apa sih? Apa? Serius Mbak? Ini bukan prank. Oh, Ken. Lo pikir Mbak Natasha itu kayak YouTuber itu? Suka ngeprank? Alay banget lo. Bukan gitu maksudnya. Ketus. Ya. Saya mau kamu urus ini. Supaya berkas file Bapak yang udah dikirim Andre ke pengadilan itu sampai di mejanya Alif. Karena prosesnya pasti lewat mediasi kan. Dan saya mau Alif yang nanganin dan harus dia. Sekarang dikit-dikit Mas Alif ya. Saya serius loh. Iya Mbak. Kamu pikir urusan orang tua saya ini main-main? Enggak Mbak. Makanya jangan suka bercanda. Maaf Mbak. Don, tangannya Don. Kursi sini, Jon. Ini mau dibawa ke sana kau Didi. Pelan-pelan. Iya. Tangga orang. Iya. Pelan-pelan, tangga orang. Ya minggir dong.
tuh. Buat apa ya? Ya buat ngerenov warung kamu, Nay. Wadidaw, emang beruntung banget ya Inayah ya. Kok Didi baik banget, dermawan. Apapun yang Inayah mau dikabulin. Ini bentar lagi nih, direnovasi nih, warung Celilis nih. Bisa aja lu ah. Naya bener-bener gak tahu gimana caranya berterima kasih sama Ko Didi. Makasih banyak ya Ko. Gak usah bingung-bingung Inayah. Bales aja kebaikan Ko Didi dengan menerima cintanya. Di dalam banyak yang harus diberesin. Nay, beres-beres dulu di dalam ya. Bentar ya. Ya Nay, kok kesini dulu ya. Cie. Kok si Inayah udah mulai jatuh cinta tuh. Oh yang bener lo. Ayo bener lo. Jangan cengar-cengir aja kok Didi. Mana sih ini bayarannya? Iya ntar gue transfer. Transfer. Kan Ijon udah comblangin sama Inayah. Iya ntar lah Jon, udut mulu ah. Awas ya bohong ya. Iya enggak. Kok Didi emang paling baik di kampung ini, dermawan. Pokoknya siapa yang jadi istrinya Kok Didi beruntung banget. Udah, nanya di dalam. Ya kan dia masih dengar. Tuh lagi yang angkatin dong. Wah berat banget nih. Tati. Iya. Ya. Ada. Sip. Ya sip, transfer. Iya. Udah habis barangnya? Udah? Udah. Yaudah. Mobilnya mau digotong sekalian. Jangan, lu kuat. Minum mas, minum. Aduh, sorry kaget ya mas. Minum dulu. Gak apa-apa kok mbak, saya cuman gak tahu aja kalau mbak tiba-tiba duduk di sini. Sorry. Mas Alif, kemarin saya chat Mas Alif, nggak dibalas. Terus saya telepon, nggak diangkat. Maaf ya mas kalau saya ganggu. Enggak sih mbak, saya bukan yang gak mau balas. Apa namanya, handphone saya tuh rusak kemarin, jatuh keinjek. Jadi LCD-nya kena. Jadi kalau ada telepon masuk atau chat masuk itu nggak kelihatan. Syukur deh. Saya pikir Mas Alif nggak mau ngomong sama saya. Oh enggak. Mbak makan mbak. Silakan. Emangnya ngirim pesan apa mbak? Untuk ketemu udah ngomongin aja. Oh, itu soal... Enggak sih, nggak apa-apa. Cuma mau nanya aja. Oh ya itu Inayah, katanya lagi kena musibah lagi mas. Katanya orang-orang pada keracunan gara-gara masakannya. Iya. Tahu dari mana? Gita cerita. Udah sampai ke Gita ceritanya. Iya. Terus kesini mau ada sidang lagi atau ada kasus perceraian lagi? Iya, ada kasus perceraian orang tua saya. Oh. Mama, mas, aduh, 2 kali nih. Minum. Jadi 2 kali, maaf ya mas. Iya nih, jadi double combo. sorry mbak. Gak apa-apa. Itu saya sampai kaget. Serius. Yang tadi disampaikan serius. Masa saya bohong? Saya turut prihatin ya mbak ya. Pasti dilema banget jadi seorang anak. Ngadepin kasus perceraian orang tua kayak gitu. Iya. Sebenarnya justru itu sih mas, saya tuh mau minta tolong bantuan Mas Alif kali ini.
Saya mau minta tolong Mas Alif untuk mendamaikan orang tua saya. Karena saya hopeless banget, Mas. Sebagai anak saya nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk ngerayu papa aja susah banget. Gimana, Mas? Kira-kira tolong banget. Bisa nggak, Mas? Kalau bantuin. Insya Allah saya akan tolong. Tapi saya punya keterbatasan juga, Mbak. Kalau misalnya kasus ini sudah masuk ke pengadilan, masalah mediatornya nanti yang akan mendamaikan itu bukan wewenang saya. Itu sepenuhnya wewenang hakim. Pak Usman di sini sebagai hakim. Jadi ya kita berharap aja Pak Usman memilih saya sebagai mediator. Iya sih. Sabar ya, Mbak. Ini apa tuh? Awas apa tuh? Ngalangin jalan aja. Ini aku buru-buru ya. Mau ada misi penting. Awas. Ngomong mulu. Oh. Kan sih mau lewat, sini bisa situ bisa. Ini aku buru-buru. Mau ngejalanin misi. Ngalangin aja. Misi apa? Wah, ini tuh misi penting untuk mempersatukan pasangan fenomenal di kantornya Mbak Nat. Gokil. Mau pasti lo ya, kenapa sih nih? Aku tuh masih keceplosan. Aku kan diminta Mbak Natasha buat nyari berkasnya Pak Yan biar sampai di mejanya Mas Alif dan gak boleh ketahuan siapapun. Mulut. Kenapa jadi bengong? Sambut setan gedung lu. Lagian mau ngapain? Situ kan pengacara perceraian. Pakai segala mau nyatuin orang, itu tugas Mas Alif. Ngerti? Sebelumnya kita belum pernah ketemu kan? Hitungan ketiga, tarik nafas yang dalam. Tidur lebih dalam lagi. Nanti kamu bangun hitungan ketiga, kamu dalam keadaan segar, tapi kamu tidak mengingat apapun yang terjadi. 1, 2, 3. Mas Wildan. Siapa ya? Wow. Gokil, berhasil. Aku ngawur padahal. Yes. Kenapa? Seberat itu jadi pengacara ya? Mendingan dagang keong depan SD, nggak ada beban. Sampai stres begitu. Mending ke ini tuh, teater, berobat. Psikiater. Ke teater ngapain? Berhenti marah panas apa? Akhlakmu itu. Ya itu maksudnya. Udah. Anggap nggak ada apa-apa. Tidak ada pertemuan ini. Permisi, saya mau ada urusan lagi. Minggir, jangan ngalangi saya. Yaudah lewat tinggal lewat. Ya udah. Duh, ya toh. Aku tuh nggak mau ya urusan sama orang kere. Minggir. Yaudah, ini sih ke kanan, situ kan ke kiri. Kiri, itu kiri. Iya. Emang sih jalannya begini tuh, lihat tuh. Tuh. Ini kan jalanan lega. Kenapa loncat? Di jalan pikirannya. Ya, robek lagi celana. Sepi amat. Wah, ya ampun. Maafkan aku gak bermaksud menodai kamu. Gak apa-apa Mas Kentos. Kenapa sih gua nggak jatuh di pelukannya Mas Alif aja? Kan lebih enak pasti. Wow, oke. Bisa Nur kamu ngomong kayak gitu? Apa yang kamu ucapkan itu membuat aku terbakar api cemburu, Nur. Kamu denger sih? Aku bercanda tahu. Ya ampun Mas Kentos. Ih, baper banget sih kayak anak ABG.